Al-Fatihah. Tangannya dingin bener ini. Kelamaan di mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul athhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasyil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdal azim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihah. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an ya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amin ya rabbal alamin. Ba'd. Hadatul mukarramin yang sama kita muliakan, para alim ulama, para asatidzah yang hadir di tengah-tengah kita semuanya, yang mohon maaf lahir batin tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dan terima kasih kepada MRBJ yang telah menyediakan tempat untuk kami, untuk kita semua. Dan ahlan sahlan kepada guru kita bersama. Ini manggilnya Ustadz kali ini. Bukan. Oke, langsung ditolak. Kodonitan, Masya Allah alaik. Kodon sehat Kodon? Alhamdulillah. Masya Allah alaik. Ini bawa koper dari mana Kodon? Ini habis dari luar kota. Yes. Tadi baru turun di terminal. Ahlan sahlan. Yang penting Kodon ini sehat terus. Alhamdulillah. Kodon, kita kan sekarang di sini adalah bertemakan cerita di balik pilihan. Begitu ya. Dan kita semua tahu di sini bahwa Kodon dia adalah seorang penggiat memualafkan orang, betul? Insya Allah. Insya Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir semua di masjid ini, kecipratan nur tersebut, Amin. bisa memualafkan orang banyak. Amin. Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW pernah menangis kalau nggak salah, Rasulullah pernah menangis ketika apa? Melihat seorang kufar, jenazahnya wafat, jenazahnya lewat, Rasulullah berdiri menangis. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Kenapa kau menangis? Apa kata Rasulullah SAW? Aku gagal menyelamatkan dia masuk dalam surga. Maka sekarang kita yang hadir dalam Masjid Imar BJ ini, yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi tangan-tangannya Rasulullah SAW. Amin. Lisannya Rasulullah SAW. Amin. Menyelamatkan umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok pengen tahu? Ini kan kalau ini kan secara literatur kan banyak secara historical ya itu. Ya. Ya, tentang nabi-nabi. Bener nggak sih kok? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Muslim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita mengimani Al-Qur'an, Yes. berarti semua nabi-nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, juga Nabi Muhammad SAW dan yang disebutkan di situ ya sahabat-sahabatnya juga semuanya Muslim. Muslim dalam hal ini kita juga harus bisa memisahkan antara akidah dan syariat. Ya. Akidah dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya Muslim. Syariat diturunkan bertahap Ya. kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu, kemudian kepada Nabi Daud alaihissalam juga untuk Bani Israel pada zaman itu, dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam yaitu kitab Injil juga untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya. Semuanya itu syariat. Syariatnya baru disempurnakan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Quran. Ya. Jadi Muslim secara akidah semuanya. Semua Muslim. Iya. Secara akidah. Secara kita. Syariatnya beda-beda, tapi semuanya disempurnakan di dalam Quran. Syariat terakhir yang diturunkan Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya untuk bani tertentu, tapi untuk rahmatan lil alamin, artinya untuk semua, ya, untuk semua alam semesta. Nah, kadang-kadang kita sebagai umat Islam, kita sering mendengar di dalam Quran ada kata kitab, ya kan? Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Apa itu kitab? Apakah harus berbentuk buku seperti yang kita lihat sekarang? Nah, ini gunanya. Oh ini, oh dibawa, subhanallah. Ya, jadi Ini apa aja kok? saya harus memperlihatkan supaya Bapak Ibu yang di sini tahu yang disebut dengan apa namanya, kitab-kitabnya saudara kita yang di sebelah itu apa, ya. Bentar. Nah, ini yang disebut dengan kitab Tanakh. Tanakh. Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi, ya, tulisannya begini, T-A-N-A-C-H. Tanakh. Ya. Ya. Ini adalah kitabnya orang Yahudi, ditulis dalam bahasa Ibrani, ditulis kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Betul. Kita sering mendengar kitab Taurat di dalam Quran. Di dalam kitab Tanakh ini juga ada istilah Torah. Apa? Ya. Torah. Torah. Torah yang kita kenal dengan Taurat. Oh, oke. Oke. Torah yang dimaksud di dalam kitabnya orang Yahudi ini itu terdiri dari 5 kitab, Ustaz, ya. Ada yang disebut dengan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak perlu dihafalin. Agak PR. Yang kedua itu adalah kumpulan kitab-kitab disebut dengan Nevi'im. Nevi kita kenal nabi. Oh. Jadi Nevi'im adalah kumpulan kitab yang bercerita tentang kisah nabi-nabi, ya. Mereka punya nabi-nabi, ada nabi besar, ada nabi kecil. Dibedain kalau di Yahudi, ya. Jadi kalau nabi besar itu ada siapa? Yeremia, Yeskiel, Yesaya, Daniel gitu. Nabi kecil siapa? Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, Maleaki, ya, kurang lebih begitu. Jadi dibagi. Kumpulan kitab yang ketiga disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan dari orang bijak, bisa juga tulisannya nabi-nabi. Di dalamnya ada kitab Mazmur. Nah, kita kenal dengan sebutan Zabur. Di dalamnya nanti ada ratapan, pengkhotbah, nanti ada Kidung Agung dan sebagainya. Nah, ketiga kelompok kitab tersebut dijadikan satu oleh orang Yahudi disebut dengan Tanakh. Tanakh. Nah, ya. Pertanyaan, apakah yang disebut dengan kitab Taurat dan kitab Zabur yang disebut dalam Quran, apakah ini? Nah, itu pertanyaan, ya kan? Kemudian kita juga mendengar ada kitab Injil.
yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya. Ini kitabnya orang Kristen. Orang Kristen menulis di sini Alkitab. Ya. Saya sebagai orang yang sudah mempelajari ini dengan kacamata Islam, saya menghimbau nih, kita semua jangan sebut ini sebagai Alkitab. Tapi Kenapa? Kenapa? Karena Al-Quran kita juga nama lainnya Alkitab. betul. Ya, supaya tidak rancu, jangan sebut ini Alkitab. Nanti di dalamnya kitabnya orang Kristen ini, bahkan ini ada ini. Bahkan orang Kristen juga bikin kitab. Ini di sini ada perjanjian lama, perjanjian baru. Yang ini khusus perjanjian baru. Yang perjanjian baru sama orang Kristen dibikin tulisannya Kitab Suci Injil. Nah, saya juga menghimbau Bapak Ibu sebagai Muslim jangan sebut ini Injil. Kenapa? Karena ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu masalahnya. Ya, jadi kita jangan sebut satu kitab mereka ini dengan sebutan Alkitab. Yang ada tulisan Injil, kita juga jangan sebut ini kitab Injil. Karena yang kita imani adalah kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu. Tapi apakah kitab Injil yang dimaksud oleh Quran itu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam apakah berbentuk seperti ini? Tidak, Pak, ya, bukan. Jadi kalau kita baca Quran surat Maryam misalnya, ayat ke-30. Qala ini Abdullah, ya kan? Ataniya kitaba, wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab. Kitab apa? Kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam berbicara begitu ketika beliau masih bayi di pangkuan ibunya. Ketika beliau membela ibunya di depan kaum Yahudi, ya kan? Pertanyaan, apakah yang disebut dengan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi itu berupa buku yang jatuh dari langit? Bukan. Ya, jadi kalau kata kitab di dalam Quran, konteksnya yang untuk Bani Israel itu bisa berarti adalah apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan yang diturunkan Allah SWT kepada sebuah kaum tertentu. Untuk zaman tertentu diberikan melalui Nabi dan Rasulnya. Tidak harus berbentuk buku seperti ini. Pernah nggak Ustadz Alfi membaca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Nggak ada kan? Nggak ada. Di hadis ada nggak? Nggak ada. Pernah membaca nggak Hawariun menulis kitab Injil? Nah, pernah baca nggak Nabi Musa alaihissalam entah di Quran atau di hadis menulis kitab Taurat? Nggak. Pengikutnya Nabi Musa, apakah pernah membaca pengikut Nabi Musa menulis kitab Taurat? Mengikuti. Pengikutnya ada? Kalau nggak salah ya, ada Allah alam. Belum baca saya juga. Belum pernah baca saya. Jadi kitab yang dimaksud dengan ini yang di dalamnya ini ada istilah Taurat, juga di sini ada istilah Injil. Ini bukan ditulis oleh nabi-nabinya. Akan tetapi ditulis ribuan tahun bahkan ratusan tahun setelah nabi itu wafat atau diangkat. Ya, jadi ini ditulis 450 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad berapa? Abad 15, abad 14 sebelum Masehi. Jadi jaraknya dengan Nabi Musa alaihissalam 1000 tahun. Yang ini ditulis paling cepat kira-kira 48 kurang 30 berarti kira-kira 18, enggak lebih. 65 kurang 30 berarti kira-kira paling cepat 35 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat. Jadi ini bukan tulisan Nabi Isa alaihissalam, ini bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam dan juga bukan tulisan Nabi Daud alaihissalam. Saya bisa buktikan dengan referensi dan literasi dari kalangan mereka sendiri malah. Ajib. Harus. Ajib ya dong. Kalau nggak begitu saya nggak berani ngomong di sini, gitu ya. Cuman bukunya memang saya nggak bawa. Nah, yang bisa saya tekankan di sini adalah berarti yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil yang di dalam Quran itu bukan kitabnya orang Yahudi dan juga bukan kitabnya orang Kristen. Itu yang harus kita tanamkan ya. Jadi yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran sekarang di mana? Gitu. Yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu definisinya adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak tuh? Iya. Setuju? Wahyu bentuknya seperti apa? Wahyu adalah pesan atau pengetahuan yang diberikan kepada sang Nabi, langsung masuk ke dalam kolbunya, diberitahukan kepada umatnya, ketika nabinya sudah wafat atau diangkat, kemana wahyunya? Ikut bersama nabinya.
Jadi kalau ada orang di luar Islam bertanya kepada Bapak Ibu, mana kitab Taurat Injil yang disebut dalam Quran? Ya nggak ada, sudah ikut bersama nabinya, karena itu hanya wahyu. Apakah zaman Nabi Musa alaihissalam sudah ada buku seperti ini? Tidak ada. Apakah zaman Nabi Isa alaihissalam sudah ada buku seperti ini? Belum ada. Yang ada paling hanya gulungan-gulungan. Ya. Gulungan-gulungan itu pun ditulis oleh orang-orang yang hidup jauh setelah nabi-nabinya wafat. Itu yang terjadi, Ustaz. Jadi, saya bisa mengatakan bahwa Quran, kalau kita baca, yang berkenaan dengan kitab-kitab itu, Quran mempunyai 3 fungsi, Ustaz. Yang pertama adalah dia sebagai musodik, membenarkan kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya kepada Bani Israel. Tapi bukan berupa buku-buku seperti ini. Ketentuan ini tadi ya? Ya, hukum, perintah, ketentuan, ketetapan. Yang kedua, Quran fungsinya juga bisa sebagai al-muhaimin, batu ujian, pengoreksi. Apa kira-kira yang dikoreksi, Ustaz? Kaget kalau dengar nanti. Apa tuh? Di kitab ini, yang membuat patung sapi untuk disembah, ketika Bani Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, yang bikin patung sapi siapa di sini? Sampai dia di Quran, Pak. Saya nanyanya di sini, Pak. Siapa, Pak? Siapa? Ustaz pernah dengar? Nabi Harun alaihissalam. Di sini? Di sini. Abangnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi loh. Nabi bikin patung sapi untuk disembah Bani Israel. Di sini. Ya, di sini juga ada. Gimana? Di Quran dikoreksi. Yang bikin bukan Nabi Harun. Samiri. Gitu. Contoh lagi. Ini Nabi nih ya. Nabi Lut, atau kita kenal ya, Nabi Lut alaihissalam, di sini diceritakan menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Yang dibilang mujallid. Pernah dengar, Ustaz? Astagfirullahaladzim. Pernah dengar? Kaget kan, saya bilang kan? Di Quran dikoreksi, ya. Memang Nabi Lut alaihissalam itu diutus untuk kaumnya yang tahu sendiri lah ya, lagi bete gitu kan. Lagi bete. Tahu lagi bete kan? Betul. Nah, masuk. Takut disensor. Betul. Lagi bete, benar. Yang diminta oleh kaumnya adalah 2 orang malaikat yang sedang berada di dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Ya, mau dipakai gitu istilahnya. Itu aja. Ketika juga putri-putri Nabi Lut alaihissalam diminta oleh kaumnya, tapi Nabi Lut alaihissalam minta supaya dinikahi dengan cara yang baik dan benar. Tapi kalau di sini Nabi Lut sendiri menghamili 2 anak perempuannya. Wow. Belum, Tat. Oke. Belum selesai ini. Mantap. Masya Allah. Nabi Daud alaihissalam, ya, di sini diceritakan berzina dengan istri panglima tentaranya sendiri. Ya. Ketika berzina, suaminya akhirnya oleh Nabi Daud alaihissalam itu ditaruh di pasukan paling depan. Kan perang mereka kan. Supaya apa? Supaya cepat mati. Suaminya perempuan yang dizina itu bernama Uria, ditaruh paling depan, sudah mati, baru istrinya dinikahi oleh Nabi Daud di sini. Ya, sampai punya anak, yang pertama dihukum oleh Tuhan, mati. Anak yang kedua baru yang kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita menyebut Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Pak ya. Kita kalau menyebut Nabi selalu dengan alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman atau yang di sini disebut dengan Salomo, anak kedua daripada Nabi Daud, mati dalam keadaan musyrik. Nah kan, bingung kan? Bingung. Ceritanya begitu di sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nauzubillah mujali kan? Allahumma hadina fi man hadait ya Rabb. Nabi Ayub alaihissalam diceritakan di dalam kitab ini, ketika dicobai atau diberikan ujian, menghujat Allah, mengatakan Allah itu kejam. Nah, itu yang dikoreksi di dalam Quran. Mana ada di Quran cerita begitu kan? Di sini juga ada cerita Nabi Nuh alaihissalam mabok anggur telanjang. Astagfirullahaladzim. Minum dulu langsung. Aus. Langsung minum kan? Nah, itu adalah kisah-kisah nabi-nabi yang ada dalam sini. Itu yang dikoreksi dalam Quran. Tidak ada cerita-cerita seperti itu. Terus ada orang ngomong, Quran menjiplak Bible gitu kan. Gimana? Bagaimana bisa dibilang menjiplak Bible kalau kisah-kisahnya aja beda jauh?
Di Quran semua nabi-nabi adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari dosa. Berbuat salah oke lah berbuat salah. Nabi bisa berbuat salah. Tapi Nabi kalau berbuat salah minta ampun diampuni. Nabi Adam alaihissalam pernah salah diampuni. Nabi Daud alaihissalam pernah salah diampuni. Tapi Nabi Daud alaihissalam di Quran salahnya apa sih? Paling cuman membuat keputusan yang salah untuk umatnya. Setelah itu bertobat, minta ampun, diampuni. Bukan maksiat gitu loh. Nah kalau ada Nabi yang musyrik gimana ceritanya? Nabi fungsinya kan apa? Untuk memperingati umatnya atau kaumnya untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kok bisa begitu? Nah, pertanyaannya berarti kan begini. Itu nabi-nabinya yang kurang ajar atau Tuhan yang salah pilih nabi gitu. La ilaha illallah. Loh, ya kan? Ya. Nah, itu yang dikoreksi dalam Quran. Quran selain itu juga bisa mempunyai fungsi apa? Sebagai mubayyin, menjelaskan. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini diceritakan dibunuh dan disalib, bangkit hari ketiga. Di Quran dibantah, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubihalahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi orang yang diserupakan. Kira-kira begitu. Jadi Quran itu yang mengoreksi kesalahpahaman kaum sebelumnya, umat-umat sebelumnya dengan kitab-kitab mereka. Tapi kitab-kitab mereka itu yang ini dan ini itu bukan yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Satu lagi bukti ini Ustaz nih, bukti. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 ya. Mereka mengikuti nabi yang ummi, yang tidak pandai baca tulis ya kan? Yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Di sini dan di sini ada nggak nama Nabi Muhammad SAW? Saya udah pelajarin. Menurut saya tidak ada. Entah itu sudah disamarkan, entah itu sudah dikaburkan, atau sudah disembunyikan, atau sudah dihapus, walau alam. Tapi tidak ada nama Muhammad gitu di sini dan di sini. Ya, kalaupun ada yang dianggap sebagai nama Nabi Muhammad SAW, ada di dalam kitab ini di surat namanya Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Ada kata-kata Muhammadim. Nah, oleh sebagian teman-teman disebut bahwa itulah nama Nabi Muhammad SAW di kitab mereka. Kalau saya sih nggak rela nama Nabi Muhammad SAW berada di dalam sebuah kitab yang ada kebenarannya juga, tapi campur dengan kebatilan. Saya nggak rela. Jadi menurut saya itu bukan nama untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau saya terjemahkan menjadi Muhammad, makna dalam satu kalimat atau satu ayat itu jadi ngaco gitu. Dan kata Muhammadim itu di dalam kitab ini dipakai sebanyak 12 ayat. Kalau 12 ayat itu saya ganti semua dengan kata Muhammad, terjemahnya semua jadi nggak nyambung. Terus di sini ada nggak? Nggak ada juga. Jadi kalau begitu kan ini dan ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Itu poin saya. Nah ya, jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mudah terpengaruh kalau ditunjukkan sebuah kitab. Nih ada Taurat di sini. Nah ini yang Taurat yang di dalam Quran. Nanti dulu, belajar dulu gitu. Kapan disusun, siapa yang nyusun, siapa yang nulis, di mana ditulis gitu. Ini ditulis kira-kira setelah Bani Israel itu kalah perang dan dikuasai oleh bangsa Babilonia. Dan kemudian kira-kira di abad ke-6 dibuang ke Babel atau Babilonia. Selama mereka dibuang di Babel 70 tahun, mereka punya mazhab-mazhab. Ada mazhab juga? Ada juga. Mereka juga punya mazhab. 4 mazhab. Wah, haji. Apa tuh kok? Siapa tuh? Mazhab Elohis, mazhab Yahwis, mazhab Deuteronomis, dan mazhab Priestly. Nah, ada 4. 4 mazhab ini yang menyusun cerita di dalam kitab 5 kitab Musa itu. Yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini kisah-kisahnya berasal dari 4 mazhab tadi. Jadi 4 mazhab ini masuk ke dalam 5 kitab ini. Karena ada 4 mazhab yang masuk sini, makanya di dalam 5 kitab Musa itu banyak kontradiksi. Karena beda-beda sumber kisah gitu. Ya, banyak sekali kontradiksi yang mana banyak kisah yang diulang gitu ceritanya di sini. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam diulang. Kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam diulang. Nanti belum lagi kisah yang Ismail, Ishak dan sebagainya. Itu banyak yang diulang karena sumbernya
4 sumber. Ya. Nah, kemudian kalau yang Nevi'im itu juga ternyata berasal dari hikayat-hikayat. Hikayat-hikayat yang sudah lama itu disimpan dalam tradisi mereka. Ketika pada zaman mereka dibuang di Babilonia, baru itu ditulis. Gitu. Nah, yang menyusun ini menurut tradisi mereka. Nah, ini kebetulan ada yang mirip-mirip dengan kita, Ustaz. Yang menyusun ini di kitab mereka disebut orang yang bernama Ezra, atau kita kenal sebagai Nabi Uzair alaihissalam. Paling itu yang mirip, yang menyusun akhir gitu. Nah, sekarang kitabnya orang Kristen bagaimana? Kitab orang Kristen ini, kalau ini tadi 39 surat, yang ini 27 surat. 27 surat ini, yang 4 kitab pertama ditulisnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, oleh orang Kristen disebut sebagai Injil. Ya. Tapi ternyata menurut sumber kalangan mereka sendiri, 4 surat ini tadi ditulis oleh anonim. Bukan orang namanya anonim, tapi ditulis oleh orang yang tidak diketahui siapa gitu. Ya, ditulis yang ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes paling cepat dari tahun 65 Masehi sampai tahun 95 Masehi. Markus yang ditulis dulu, 10 tahun kemudian penulis Matius dan Markus menyadur Markus. Baru kira-kira tahun 95 Masehi baru kitab yang disebut dengan Yohanes baru ditulis. Empat-empatnya ditulis oleh orang yang tidak tahu siapa yang nulis. Dan juga bukan saksi mata langsung. Dan juga bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya berarti orang-orang yang tidak pernah jalan bareng-bareng Yesus gitu. Ibaratnya lagi orang-orang yang menulis itu orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Artinya tidak musalsal, tidak bersambung. Nah, jadi kalau dalam tingkatan hadis, bisa dikatakan ini hadis apa kalau yang perawinya nggak dikenal gitu. Iya, dhaif atau maudhu. Hadis apa berarti? Iya, ya? Nah, setelah itu ada kira-kira 13 surat yang dianggap tulisan orang bernama Paulus. Pernah dengar? Iya. Paulus, bukan tukang kredit itu sebelah, bukan ya? Ini adalah orang yang kalau kita baca secara cermat dan teliti, itulah orang yang mendirikan agama Kristen atau menciptakan agama Kristen. Jadi kalau ada cerita tentang Yesus atau kita kenal dengan nama Nabi Isa alaihissalam, di sini Yesus diceritakan tidak pernah menciptakan agama Kristen. Tidak pernah. Mengucapkan kata Kristen aja nggak pernah. Tapi orang yang pertama kali disebut sebagai Kristen adalah orang yang bernama Paulus. Di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, Paulus dan Barnabas yang tinggal di kota Antiokhia selama setahun, baru mereka disebut Kristen. Jadi bukan Yesus nih yang sebut Kristen nih. Mereka ya? Mereka, Paulus dan Barnabas dan pengikutnya. Terus bedanya ajaran Yesus dan ajaran Paulus apa? Nah, ini yang tadi kita sempat ngobrol nih sebelum datang nih. Kristen yang sekarang itu memang mengikuti ajaran gereja. Ajaran gereja ini berasal dari mana? Berasal dari ajaran Paulus. Tetapi gereja juga sedikit memodifikasi ajaran Paulus. Bedanya Paulus dan Yesus apa nih? Ini mungkin Ustadz nanti kalau ketemu dengan teman-teman yang di dalam komunitas bikers dakwah nih, wah, nanti kalau ada yang dari kalangan mereka, Ustadz bisa cerita begini. Paulus itu adalah sebenarnya juga orang Yahudi. Bapaknya dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Nah ya, beliau juga orang yang disebut dengan pelaku hukum Taurat. Pelaku yang tanpa cacat. Dia juga disunat. Dia pernah menjadi warga negara Romawi dan menjadi kepala tentara yang mengejar-ngejar pengikut Yesus sebelumnya, ya kan? Dia yang mengejar-ngejar pengikut Yesus ketika dia sedang menuju sebuah kota namanya Damsyik. Di tengah perjalanan dia dan teman-temannya mengaku melihat cahaya dan mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Itu katanya perkataan Yesus. Nama sebelum menjadi Paulus adalah Saulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Nah, ketika sudah mengalami peristiwa itu, yang mana dari beberapa ayat itu ternyata kontradiksi, Paulus mengaku bertobat dan menjadi pemberita tentang Yesus. Ya, jadi dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul dan dia istilahnya apa ya? Mengkhususkan dirinya untuk audiens orang non-Yahudi. Nah, ya. Jadi kalau untuk orang Yahudi, dia bilang kalian tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi untuk orang non-Yahudi, kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat.
Paulus mengajarkan bahwa Yesus yang katanya mati di atas kayu salib, kata Paulus itu untuk menebus dosa manusia. Jadi orang non-Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, tidak perlu sunat, yang penting sunat hati katanya. Ya. Terus Paulus juga bilang semua makanan halal. Tapi kalau Yesus bilangnya apa? Di Matius 5:17 mengatakan bahwa jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan atau membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kalau Yesus tidak membatalkan Taurat, berarti Yesus mengikuti hukum Taurat. Apa saja, ya sunat juga, nggak makan babi juga, sholat juga, puasa juga, wudu juga, akikah juga. Ada Yesus akikah di sini. Oh, ada di situ? Ada. Di Lukas pasal 2. Yesus ketika lahir berusia 8 hari disunat, kemudian setelah ibundanya Maria atau kita kenal dengan Maryam, ketika ibundanya tahir, nifas gitu. Setelah nifas kira-kira 2 bulan, bayi Yesus dibawa ke bait suci untuk diserahkan kepada bait suci. Pada saat itulah dipersembahkan sepasang burung tekukur. Nah, itulah akikah. Itu akikahnya orang Yahudi gitu. Ya. Yesus juga dibaptis. Kita dibaptis nggak tuh? Syahadat. Syahadat bukan. Kalau syahadatnya orang Yahudi, bunyinya gini, Ustaz. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kita sering baca, Qul huwallahu ahad. Itu syahadatnya orang Israel. Tapi kalau baptisnya orang Yahudi, itu dicelupkan atau menceburkan diri ke kolam atau di sungai gitu. Kita baptis nggak tuh? Baptis mandi wajib. Mandi wajib. Nah, mandi wajibnya orang Islam maknanya sama dengan baptisnya orang Yahudi. Mandi wajib. Penyucian gitu. Ya, sama. Jadi Yesus di sini diceritakan apa? Disunat, puasa juga. Kemudian apa? Tidak makan babi karena tidak menghilangkan hukum Taurat. Terus Yesus juga sholat sujud. Sholatnya sujud. Matius 26:39. Apa tuh kok? Ya, dia maju sedikit dan dia sujud dan berdoa minta kepada Tuhan untuk tidak disalib. Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Cawan itu adalah lambang penyalipan. Jadi jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku, berarti kan sebenarnya Yesus lagi nego. Kalau bisa gue jangan disalib dong. Tapi ikutilah kehendak Bapa, katanya begitu. Jadi Yesus sujud di sini. Yesus juga sholat subuh, Ustaz. Markus 1 ayat 35. Yesus pagi-pagi benar sebelum matahari terbit pergi ke sebuah tempat berdoa. Subuh kan sama seperti kita subuh. Sekarang nih, barusan tadi kita sholat subuh nih. Yesus juga sholat subuh. Nah, Yesus juga diceritakan ketika jenazahnya diturunkan, kita umat Islam tidak percaya bahwa itu yang disalib adalah Nabi Isa alaihissalam ya. Tapi ceritanya di sini Yesus ketika jenazah diturunkan dikafani, Ustaz. Dikafani, Matius 27:59. Jadi sekarang kalau kita misalnya ketemu dengan teman-teman ya yang Kristen atau Katolik, tanyakan mereka, Yesus ceritanya kok begitu semua? Nah sekarang agama apa yang laki-lakinya disunat? Terus kita juga puasa, kita nggak makan babi, kita sholatnya sujud, kita kalau mati dikafanin, kita dibaptis, dan kita akikah. Itu agama apa? Muslim. Agama Islam. Berarti kalau begitu, kita nih umat Islam yang mengikuti sunnah Yesus di Bible dong. Kalau begitu. Sunnah Yesus berarti kan. Memang yang kita lakukan kan mirip. Cuman ada detail-detail yang berbeda. Contoh tadi baptis, caranya sekarang berbeda. Puasa di sini Yesus 40 hari, kita 30 hari atau 29 hari. Ya kan? Sunat di sini 8 hari, kita sekarang sudah beda. Ya, ada yang bilang sampai akil balik dan sebagainya. Kemudian tidak makan babinya sama. Akikahnya kita yang laki-laki sepasang domba atau kambing. Yang perempuan satu. Di sini burung tekukur. Tapi kan itu semua artinya syariat yang kita sekarang jalankan adalah syariat yang sudah disempurnakan dengan Quran dan Sunnah. Insyaallah. Pertanyaannya mudah jadinya. Kalau begitu, teman-teman yang Kristen dan Katolik itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Betul. Karena Paulus mengajarkan Yesus yang mati
ya sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Itu ada di Efesus pasal 2 ayat 15. Paulus bilangnya begitu, Yesus yang mati sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat. Yesus di Matius 5:17 bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan Taurat, tapi untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota itu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, tidak akan dihilangkan. Berarti Taurat akan lenyap kalau bumi dan langit lenyap gitu. Nah sampai sekarang Tauratnya masih ada nggak Pak? Masih ada. Di mana? Di dalam Quran. Di dalam Quran hukum Tauratnya masih ada dan kita juga masih melakukan. Contohnya apa? Yaitu nggak boleh makan babi, sunat dan sebagainya, wudhu dan sebagainya. Cuman memang sudah disempurnakan. Kalau di dalam Taurat ini ada istilah yang disebut dengan 10 perintah Allah gitu tulisannya. Saya sebutnya Allah ya. Karena di sini kata Allahnya nggak ada tasydidnya nih. Oh, lamnya satu ya, nggak ada tasydid ya. Jadi saya nggak sebut Allah, saya sebutnya Allah. Kalau di sini disebut ada 10 perintah Allah atau kita kenal dengan 10 Commandments gitu katanya. Di Quran ada nggak? Nggak ada 10, 100 jadinya. Karena apa? Disempurnakan dari 10 jadi 100. Lebih terperinci lagi tuh yang 100. Kalau kita mau uraikan di dalam Quran, gitu. Ya, Injilnya sekarang di mana Injilnya? Di Quran juga ada Injilnya. Pesan-pesan Nabi Isa AS kepada Bani Israel pada saat itu untuk apa? Untuk menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa membedakan yang disebut dengan ajaran Yesus dan ajaran Paulus ini ternyata beda dan bertolak belakang. Ya, Yesus di sini ngajarinya apa? Matius 18 ayat 3. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Kata Yesus, katanya kata Yesus. Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, karena dosa satu orang itu, siapa? Istri Nabi Adam alaihissalam, yaitu Hawa, yang sudah makan buah terlarang, itu dosanya sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi menurut Paulus, bayi baru lahir juga udah punya dosa. Gitu. Ini yang beda. Yesus tidak pernah mengajarkan ada yang disebut dengan dosa asal atau dosa waris. Paulus mengajarkan dosa asal atau dosa waris. Nah, ini kan kita bisa simulasi ya saudara. Di sini ketika Yesus mengatakan kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Kalau saya sederhanakan kan berarti apa? Bertobat, masuk surga. Betul kan? Saya sering bertanya kepada teman-teman Kristen, bahkan pendeta juga saya tanya. Pak Pendeta, kalau ada orang mendengar perkataan Yesus tadi, ketika Yesus ngomong ada orang dengar, terus orang itu bertobat, terus besoknya orang itu mati, kira-kira orang yang bertobat dan mati itu masuk surga atau masuk neraka, Pak? Saya tanya gitu ke Pak Pendeta. Masuk surga, karena dia bertobat. Tapi Yesusnya belum disalib. Saya bilang gitu. Berarti Yesusnya sebenarnya perlu disalib nggak buat orang yang mati itu? Nggak perlu dong sebenarnya. Nah, kok tiba-tiba ada ajaran Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nah, itu ajaran siapa? Gitu. Itu adalah ajaran Paulus. Itu pertanyaan saya itu sering sekali menjebak orang Kristen. Karena dengan nalar sehat, orang otomatis bertanya, apa menjawab, dengan rumus bertobat masuk surga, berarti kalau ada orang bertobat dan dia mati, dia ya otomatis masuk surga. Rumusnya bertobat kan masuk surga. Tapi Yesusnya belum disalib. Berarti kan Yesus nggak perlu disalib sebenarnya. Nah, kalau diceritakan Yesus disalib, berarti sebenarnya Yesus tuh dibunuh atau untuk menebus dosa. Gitu. Ini cerita di sini ya. Nah, kalau di Quran kita jelas Nabi Isa AS tidak dibunuh dan tidak disalib. Hal-hal seperti itu yang sering saya gunakan ketika ada tamu datang dari kalangan Kristen. Atau bisa juga begini, Ustaz. Kita pakai logika sederhana aja dengan mereka. Ketika ada orang Kristen datang, saya tanya, kamu cinta Yesus? Cinta. Kamu tahu, kamu yakin, kamu percaya bahwa dosa kamu sudah ditebus oleh Yesus dengan mati di atas kayu salib? Iya, percaya. Kalau begitu, ketika kamu dikasih kesempatan buat melihat Yesus sebelum disalib, kamu bakal nolong Yesus supaya tidak disalib, atau kamu bakal nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Nah, loh. Bingung.
Kalau dia nolong Yesus supaya tidak disalib, ada yang spontan begitu. Saya tolong supaya nggak disalib. Nah kalau nggak disalib nggak ditebus dosanya. Oh iya ya katanya. Kalau saya diem aja, kok tega bener gitu ya. Katanya cinta Yesus, tapi kok ngeliat junjungannya disalib. Nanti bisa saya tambahin lagi begini, Ustaz. Kamu bener yakin kamu dosanya sudah ditebus oleh Yesus dengan mati dan atas salib? Iya. Ya kalau gitu yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi. Iya. Yang nyuruh tentara Romawi siapa? Gubernur, namanya Pontius Pilatus, Ustaz. Pontius Pilatus nyuruh tentara Romawi karena dituntut oleh imam-imam Yahudi yang takut disaingi oleh Yesus gitu ceritanya. Imam Yahudi bisa nangkep Yesus karena muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Ya, di tafsir Ibnu Katsir juga disebut nih namanya ya. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus kepada imam-imam Yahudi karena apa, Ustaz? Tahu nggak? Karena dibisiki iblis. Di sini ada Yohanes pasal 13 ayat 2. Jadi Yudas menyerahkan Yesus kepada imam Yahudi karena dibisiki iblis. Pertanyaan saya kepada orang Kristen tadi, kalau begitu tentara Romawi, Pontius Pilatus, imam Yahudi, imam Yudas Iskariot dan iblis buat kamu berjasa apa enggak? Betul nggak Pak? Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Nggak ada. Berarti iblisnya berjasa nggak? Kalau berjasa, masuk surga, masuk neraka Pak? Orang yang jujur bilang, ya kalau orang bisa begitu masuk surga. Saya bilang, kamu mau satu surga sama iblis? Logika-logika seperti itu mungkin kelihatannya simpel, tapi buat mereka bisa buat orang berpikir. Banyak dari pertanyaan-pertanyaan saya seperti itu, alhamdulillah mereka akhirnya bertanya tentang Islam. Baru saya jelaskan tentang Islam. Baru saya jelaskan tentang ayat-ayat Quran. Alhamdulillah banyak yang masuk Islam karena dari logika-logika seperti itu. Masya Allah. Itu baru salah satu cara. Salah satu. Salah satu cara. Belum lagi kalau saya tunjukkan di sini ada keterangan ayat tidak asli. Oh. Belum pernah lihat pasti. Belum. Belum pernah lihat. Ini kalau Mau dikasih lihat nggak Pak? Kasih lihat Pak ya. ada keterangan ayat yang tidak asli. Nah, sekarang mendingan Ustadz baca sendiri ya. Tapi tenang Ustadz, tenang. Baca ini nggak perlu pakai bismillah ya. Nggak perlu ada wudhu juga ya? Nggak usah auzubillahi minasyaitonirrajim, nggak perlu ya. Ini kitab suci Katolik ya. Ada tulisannya begini Ustadz. Apa? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, berarti jemaat gereja pun nggak bisa beli ini. Lah terus? Terus kenapa? Ini buat calon pastor. Oh. Pastor-pastor yang sedang seminari belajar kitabnya pakai ini. Jadi di dalam sini ya, kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak tuh? Iya resmi. Resmi dong. Jadi ini ada ayat begini San. Ini ayat nih. Iya. Ini catatan kakinya nih. Oh iya ya. Kan harusnya kasih lihat ke sini ya. Iya, kalau kita berdua kan nggak ada yang lihat. Jadi ayatnya seperti ini nih Pak. Ini ayat. Ini catatan kakinya nih. Bisa lebih banyak daripada ayatnya. Kenapa? Karena mereka mempelajari setiap ayat dan diberi keterangan. Keterangan itu yang disebut dengan catatan kaki di sini, gitu ya. Nah, sekarang di dalam seluruh kitab ini, yang setebal ini, yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan tentang konsep Trinitas, dari setebal ini kan, cuma satu ayat. Dari semua ini? Dari semua ini, setebal ini, yang dianggap sebagai ajaran konsep Trinitas, cuma satu ayat. Ya, ayatnya di mana? Nah, sekarang baru the moment of truth gitu Pak. Ya. Belajarnya enak banget. Ini ada di dalam surat, saya pakai surat nih biar Ustadznya familiar gitu ya. Kalau sampai kitab nanti bingung gitu. Nah, soalnya kalau Ustadz biasanya didengar kitab satu buku gitu kan. Tapi kalau surat dia paham. Nah, ya. Ini ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 Ustadz. Tolong bacain. Ingat Ustadz, jangan pakai bismillah. Ayat 7 Ustadz.
Ini ya. Sebab, Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi disebutkan Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itu rumus Trinitas. Nah, terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ayat ini ada catatan kakinya di bawah nih, Tat. Ayat 7-8, kalimat di dalam surga sampai dikata di bumi. Bagian ayat ini apa? Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik. Sebuah catatan di pinggir halaman. Bacanya nggak bener nih. Nah, Kayaknya kacamatanya ketinggalan bagaimana? ini dia nih. Nah, kan saya langsung inget tuh. Susunannya beda nih. Susunan kalimatnya. Maaf. Harus bener bacanya, Sat. Oke. Mohon Ulang maaf. ya, Ulang ya. Ngaci. Ngaci ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Nah, Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Lanjut, Tat. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Di apa tadi? Disisipkan. Diselipin berarti gitu ya. Sama ya, Pak ya? Terus terakhir? Ini bahaya ini. Nah, udah baca deh tuh. Karena bagian ini tidak pasti asli. Tidak pasti asli. Ulang lagi, Tat. Ulang. Karenanya Bagian ini pasti tidak asli. Nah, beda pasti tidak asli dengan tidak pasti asli. Karena udah kesimpulan dulu nih. Udah kesimpulan dulu. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, pakai pasti loh, Tat. Pasti. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Nah, Bapak yang ngomongnya bukan saya. Saya pulang ya. Pasti tidak asli. Langsung minta pulang. Nah, ini kan menarik ya. Artinya kan pembelajar ini menarik. Ini kan kalau kata Imam Ghazali kan, man arada dunya fa'ali bil ilmi. Kalau pengen dunia pakai ilmu. Kalau pengen akhirat pakai ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi. Ini adalah ilmu pengetahuan untuk dunia kita. Untuk apa? Untuk merangkul mereka di luar sana yang terjebak dalam pengetahuan yang kurang tepat mungkin. Ya kan? Iya, betul. Masya Allah. Ustadz, Ya. kalau di dalam Islam kita memahami, kalau sudah jadi kitab seperti ini kan kita sebut makhluk. Iya. Betul kan? Makhluk ini sudah mensadatkan banyak orang, Ustaz. Membuat orang bersadat maksud saya. Ratusan orang. Ajib. Karena ketika orang Kristen saya suruh baca ini, kaget mereka gitu. Bahkan ada yang nangis, Pak. Habis baca, ditutup, nangis. Akhwat. Iya. Saya tanya, Mbak, kenapa nangis? Berarti saya selama ini dibohongin sama gereja ya. Nah, Mbak sendiri yang ngomong, bukan saya. Saya cuma nunjukin doang. Ini sudah membuat orang bersadat, ratusan orang. Makhluk ini gitu. Ya. Nah, ilmu seperti ini yang di dalam ilmu kristologi itu kita sebut dengan kritik teks. Kritik teks. Nah, jadi teks yang kita kritik. Yang mengkritik malah Bible-nya sendiri, bukan kita. Kita cuma cari sumber-sumbernya gitu. Nah, ayat-ayat yang tadi dikatakan pasti tidak asli atau tidak asli, itu nggak cuma satu begitu, Ustaz. Banyak di sini. Banyak. Kan, melotot kan? Wow. Nah, melotot ya. Nggak cuma satu, banyak, Pak. Kenapa saya tunjukkan yang itu? Karena ayat itu yang dianggap sebagai satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep Trinitas gitu. Makanya diangkat yang itu. Ya, Trinitas kan rumusnya gimana? Ada Bapa, ada Firman atau Putra, ada Roh Kudus, dan ketiganya satu. Paham nggak, Dek? Kok bengong? Paham nggak, Dek? Aku bingung nggak tadi. Nih, saya lanjutin lagi. Bapa itu Tuhan, Yesus atau Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak? Alhamdulillah nggak paham. Kalau dibilang paham, saya malah curiga, Pak. Geser. Alhamdulillah kalau nggak paham ya. Berarti itu apa? Berlawanan dengan akal manusia. Itu. Nanti lanjut lagi. Bapa itu maha kuasa.
Putra atau Yesus itu maha kuasa, Roh Kudus itu maha kuasa, tapi bukan 3 maha kuasa, tapi 1 maha kuasa. Puyeng-puyeng deh tuh. Ya, itu konsep mereka. Tapi nanti pendeta mungkin bisa jelaskan dengan cara muter, akhirnya juga nggak jawab. Gitu. Pokoknya apa jadinya? Imani saja. Gitu. Akhirnya begitu. Gitu. Imani saja. Padahal kan sekarang zamannya bukan imani saja ya. Ada flash, ada BRI. Ya. Mantap. Bagus nih, kelamaan di motor dari Depok begini nih. Kena angin pagi. Masya Allah. Rata-rata pendeta kalau ditanya begitu. Nah, kemarin belum lama saya ketemu, ada pendeta datang ke tempat saya. Ngakunya mantan anggota DPRD Maluku dari Pulau K. Saudaranya, ya. Pendeta punya cabang banyak katanya. Kelapa Gading, Medan, mana. Ketika dia kan taunya ini, pendeta tuh taunya kitabnya cuma ini, ya. Ini kitabnya orang Protestan. Ketika saya buka ini, seperti jin mau dibacain Yasin, tau gak? Oh, saya nggak mau baca ini, saya nggak mau baca ini. Ini sesat. Begitu, pendeta. Dia tahu berarti di dalam sini ada keterangan ayat yang pasti tidak asli. Nah, saya juga menggunakan metode begini juga, Ustaz. Ketika saya berdebat yang resmi di hotel atau di gedung gitu ya, saya sengaja cari yang pendeta yang senior, yang memang ilmunya tinggi, gelarnya udah banyak, tapi saya cari orang yang jujur gitu. Pendeta yang jujur. Pendeta yang jujur masih banyak, Pak, masih banyak. Ketika saya bertanya kepada pendeta, saya pegang ini, Pak. Nah, saya tahu dia tahu kitab ini. Ya. Tapi saya pegang, saya nggak buka, saya cuma nanya. Pegang aja, buat takut-takutin doang. Pak Pendeta, 1 Yohanes 5:7 itu firman Tuhan bukan? Tapi saya sambil pegang ini. Kalau dia bilang firman Tuhan, saya tinggal lempar aja gitu. Enggak, bukan. Saya tinggal buka, saya suruh kameramen zoom, kelihatan di YouTube yang nonton puluhan ribu. Live loh. Dia bilang apa? Bukan. Dia bilang bukan firman Tuhan. Bingung kan? Jujur dia. Dia tahu bahwa 1 Yohanes 5:7 itu ayat sisipan. Tapi saya sambil pegang ini nanyanya, makanya dia nggak berani bilang firman Tuhan. Dia bilang bukan. Ketika dia bilang bukan, penonton ya langsung tepuk tangan. Ajib. Itu cara saya begitu. Saya tidak menjatuhkan dia. Saya cuma minta kejujuran dia aja. Kalau kamu memang orang berilmu, kamu harusnya tahu bahwa ayat itu adalah ayat sisipan. Saya punya bukti di tangan. Setelah itu saya tanya lagi, kalau begitu Pak, satu kitab Bapak ini, itu bisa nggak disebut kitab suci? Saya bilang gitu. Saya tanya gitu dong. Karena kalau ada satu kitab, di dalamnya ada ayat yang tidak asli, pakai pasti lagi. Ya. Bisa nggak disebut sebagai kitab suci, Pak? Dia bilang apa? Bukan. Yang nonton Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Begitu cara saya, Pak. Jadi ketika video saya ditonton, untuk umat Islam, insya Allah menguatkan iman dan akidah umat Islam. Tapi kalau yang nonton orang Kristen gimana? Goyang. Nah, ada anak muda, Cina, mata sipit, tukang mabok. Lagi mabok, buka YouTube, lihat video saya lagi debat. 10 hari kemudian bersahadat. Masya Allah, kita nggak pernah tahu dari dakwah kita, dari debat kita tidak pernah tahu di mana orang bisa bersahadat karena dakwah kita. Betul. Ya, saya juga begitu, Ustaz. Saya juga dulu bersahadat karena saya nonton video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Tahu ya? Saya juga nonton video-videonya Dr. Zakir Naik. Insya Allah Dr. Zakir Naik mau datang lagi nih. Masya Allah. Ya. Jadi insya Allah nanti Dr. Zakir Naik akan berceramah lagi di Indonesia. Tapi mohon maaf waktunya sangat sempit karena terkait dengan masalah perizinan. Jadi beliau tanggal 21 Juni akan berceramah di Surabaya. 22 Juni berceramah di Kota Malang. 25 Juni di Kota Surakarta. 28 Juni nggak jadi di Jakarta. Kenapa? Jadinya di Bogor. Oke. Nah, di Bogor masih dekat lah ya, masih dekat lah. Di Bogor 28 Juni. Catat tanggal-tanggalnya, Bapak Ibu yang mau ikut silakan daftar di website
dznindonesia.id. Ya, sudah dibuka pendaftaran. Semuanya gratis, tapi kalau mau infak, monggo silakan. Ya, nomor rekeningnya nanti bisa dibaca di situ website. Masya Allah, DZN. Saya juga tidak pernah menyangka saya bisa menyebut hidayah karena saya menonton video-video almarhum Syekh Hamid Hidayat, video-videonya Dr. Zakir Naik, kemudian saya juga belajar sendiri. Saya bersahadat di mana, Dr. Zakir Naik di mana. Almarhum Syekh Hamid Hidayat debatnya kapan, tahun berapa. Dia juga nggak akan nyangka berapa orang di belahan bumi yang lain bersahadat gara-gara debat dia gitu. Nah itu yang saya lakukan. Tapi saya sambil pegang ini gitu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Kira-kira gitu Ustaz. Masya Allah. Nah, makanya mungkin sekarang saya jadi target, mungkin ya. Nggak tahu ya. Karena sudah ada beberapa pendeta yang sengaja datang ke tempat saya. Mereka juga sudah nonton video-video saya. Dan pendeta-pendeta yang merasa punya ilmu sengaja minta datang ke tempat saya untuk berdebat dengan saya. Ya saya terima, semua saya terima. Ada yang sudah ngaku sudah sekolah teologi 13 tahun gitu. 13 tahun, Tat, jadi apa tuh Pak? Saya tanya, Pak ngapain aja Pak di kampus? Saya bilang 13 tahun, jualan teh botol Pak. 13 tahun belajar di STT. Tapi ketika saya tanya kitabnya sendiri juga nggak tahu. Malah lebih hafal saya ayat-ayatnya daripada dia. Modal datang ke saya modal apa Pak? Mending kalau bawa Bible kecil begini, bawanya cuma handphone. Ketika saya tanya ayat, dia coba buka di handphone. Waduh susah bener nih handphone baru nih katanya. Oh pamer gitu buat handphone baru. Tapi dia juga tidak begitu menguasai tentang kritik teks. Rata-rata pendeta menguasainya apa? Teologi gitu. Nah itulah kira-kira apa yang saya lakukan dengan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Yang mana alhamdulillah ketika orang datang ke tempat kita bersahadat, itu kita nggak lepas. Ya, kita nggak lepas. Saya tanya, kalau yang laki-laki, sudah sunat belum? Belum. Tunggu di rumah, saya kirim dokter ke rumah, sunat gratis. Nanti yang laki dan perempuan juga saya tanya, kamu kerja atau apa kegiatannya? Saya minta 2 hari dalam seminggu, kamu tentukan sendiri hari apa, kamu tentukan sendiri tanggal apa, jam berapa, saya kirim guru privat ke rumah kamu, ngajarin kamu Islam. Dari A sampai Z. Dari mulai bisa niat sampai bisa baca Quran. Saya kasih target 3 bulan. Kalau 3 bulan baca Qurannya bagus, saya lanjutin. Bahkan ada yang sampai 8 bulan gitu lah, udah hampir setahun tuh. Tapi baca Qurannya udah alhamdulillah udah bagus. Nah, itu yang kami lakukan ya. Di Yayasan Garda Mualaf Indonesia, kami berdakwah dengan menggunakan ilmu ini, ilmu kristologi ini. Ini namanya ilmu kristologi. Buat kami, ilmu kristologi ini adalah dakwah tauhid. Kenapa? Karena kita mengajak orang yang di luar Islam untuk bertauhid gitu. Kami juga percaya bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya menggunakan ilmu kristologi juga. Karena kan sahabat-sahabat beliau kan juga menyimpan gulungan-gulungan Taurat kan? Boleh kan disimpan kan? Untuk apa? Untuk menghadapi orang-orang Yahudi yang datang memberi hujah atau memberi pertanyaan, dibukalah gulungan Taurat, suruh mereka baca sendiri. Nanti ada yang nangis, masuk Islam dan sebagainya. Ya, nah itu yang kami ikuti itu Ustaz. Ya, kalau Ustaz lain lagi, Ustaz caranya dengan istilahnya bikers dakwah ini. Nah, kita bisa dengar mungkin ceritanya gimana Ustaz gitu. Sebenarnya Masya Allah alaik. Ini kan hampir sama nih kita nih sebenarnya. Ya. Kalau bikers dakwah ini kan emang nge-grab anak-anak jalanan dan kemana motor. Kita bukan menjadi orang baik. Bukan kita nggak pernah mengaku baik, tapi kita adalah orang yang belajar menjadi lebih baik. Ya. Tapi ada kuliah ikhtisar daripada yang dikasih tahu tadi tentang Saulus. Saya ngambil satu kalimat. Ini penting buat kita semua. Saulus tadi dikatakan bahwa Allah Muhammad yang mengatakan dia melihat atau mendengar suara, melihat tanpa melihat dia mendengar suara kan? Cahaya itu melihat cahaya dan mendengar suara. Dan kemudian disuruh bertobat oleh Nabi Isa atau Yesus gitu kan? Siapa? Si Saulus. Enggak. Yang dikatakan dalam tadi ayat tadi? Di ayat itu cuma diceritakan Paulus melihat cahaya mendengar suara. Iya. Perkataannya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Iya. Nggak disuruh bertobat. Oke, di ayat yang lain dikatakan bahwa aku tidak pernah mengganti atau membatalkan Taurat. Tadi kan? Yang bilang Yesus. Iya. Ya, itu di Matius. Terus? Dan kemudian kalau kau bertobat si Paulus tadi, apa tadi kan? Enggak, Yesus ngomong begitu. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak masuk surga. Yesus bukan ngomong sama Paulus. Oh, oke. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Tamam. Jadi gini, Ustaz.
Yang namanya Paulus dan Yesus ini umurnya beda 4 Jauh. tahun. Enggak, cuma 4 tahun bedanya. Sejaman 4 tahun bedanya. Tapi nggak pernah ketemu gitu. Nggak pernah ketemu muka gitu maksudnya. Oke. Ya, cuman Paulus ngaku pernah melihat cahaya, mendengar suara Saul, mengapa ngomong nganiaya aku? Dia mengaku itu suara Yesus. Tapi mereka secara tatap muka nggak pernah ketemu. Gitu. Ajib. Artinya kan si Paulus sendiri tidak belajar kepada seorang guru begitu ya? Belajar nggak dia? Dia pernah mengaku belajar dari orang Yahudi ya yang udah terkenal, namanya Gamaliel. Itu memang rabi Yahudi, pimpinan kelompok Yahudi. Tapi Paulusnya tidak pernah belajar dari Yesus, nggak pernah ketemu Yesus gitu. Oke, kalau dalam agama Islam dikatakan man la syekhu lahu fasyaitanu syekhu. Barang siapa orang yang nggak punya guru maka setan gurunya. Artinya, ikhtisar dalam diskusi di pagi hari ini, gimana pun juga kita harus punya guru. Kalau kita ingin membuat bangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin menyebarkan kebaikan, menyebarkan nur, ini hanya apakah ini hanya sebatas literatur? Lah, di dalamnya ada nur Nabi Muhammad SAW, ada nurnya Allah, ada hidayah, ada taufik. Kalau kita pelajari, duduk bersama-sama, kita pelajari bareng-bareng, kita kerjasama semuanya. Ini di sini semua kita sama. Kita semua adalah umat baginda Muhammad SAW. Kita semua adalah hamba-Nya Allah Ta'ala. Dan yang bertugas untuk apa? Bertugas untuk merangkul semua orang bagaimana caranya seluruh manusia atau seluruh umat Islam wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ini tugas kita semua. Satu kalimat, Monor. Ya. Satu kalimat yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu tentang kitab-kitab saudara kita yang Kristen ataupun Yahudi. Di dalam kitab-kitab mereka, saya berani katakan, di dalam kitab mereka masih ada kebenaran. Ya. Masih ada kebenaran ya. Saya tadi belum sebutkan ayat-ayat yang sama dengan Quran. Tetapi di dalam kitab yang sama ini, selain ada kebenaran, juga telah bercampur dengan kebatilan. Yang tadi Ustadz baca catatan kaki itu, ayat itu, yang pasti tidak asli, itu yang saya maksud dengan kebatilan. Dan itu tidak cuma satu, banyak. Ya, jadi yang perlu kita pahami sekarang di sini adalah hati-hati kita dengan diksi-diksi yang kita terima dari luar Islam, maksud saya. Apalagi medsos, ya. Bapak Ibu yang punya anak, yang punya ponakan, yang punya saudara, hati-hati dengan medsos yang dimana mereka tuh sangat getol, sangat agresif memberitakan dan menyebarkan agama mereka melalui apa saja, bisa sekolah, rumah sakit, medsos, pemerintahan, militer dan sebagainya. Ya, kita semuanya harus berhati-hati dan menjaga iman dan akidah kita dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga pemurtatan, karena mereka memang punya yang disebut dengan amanat agung, Ustaz. Untuk melakukan penyebaran agama mereka. Di Matius 28 ayat 19 ayatnya bunyinya begini, nggak usah pakai auzubillahi minasyaitonir rajim ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini dianggap perkataan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ayat itu dianggap sebagai amanat agung oleh orang-orang Kristen untuk menyebarkan agamanya dan mencari orang di luar Kristen untuk diajak masuk dalam Kristen. Itu disebut amanat agung. Ternyata ayat itu juga tidak asli atau sisipan. Sisipan siapa? Sisipan gereja Romawi di abad kedua. Jadi banyak banget ayat sisipan di sini. Jadi ada sisipan, ada ayat tambahan, nanti ada ayat pinjaman malah, ya. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Yang dimaksud pinjaman itu apa? Yang tadi saya bilang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius dan Lukas menyandur dari Markus. Ini saling pinjem ayatnya. Gue pinjem ya, tapi gue nggak balikin. Itu nggak asli gitu. Wajib. Ya. Wajib, Masya Allah. Jadi saya hanya berpesan pada Bapak Ibu, mari kita jaga keluarga kita, jaga diri kita, jaga saudara kita, jaga kerabat kita dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Ya. Jangan mudah percaya bahwa ini adalah Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Usah tahu bahwa kitab kecil ini yang bertulis Injil, di dalamnya Yesus bukan ditulis pakai Yesus, siapa? Isa al-Masih. Nah, ya. Jadi mereka menggunakan istilah-istilah Islam di sini. Injil, Isa al-Masih, nanti ada Nabi Yahya, ada kata Assalamualaikum, ada kata Insya Allah di sini. Mau baca?
Kata insya Allah. Wajib juga ada insya Allah. Sebentar. Suruh keluarga itu. Ya. Nah ini, yang saya garis bawah ini. Ada di surat Yakub atau Yakobus, pasal 4 ayat 15. Seharusnya kamu berkata, insya Allah. Jangan insya Allah bacanya, nggak ada tasdidnya. Bacanya. Lamnya 2 nih. Bacanya insya Allah. Oke. Tapi kan nggak ada tasdidnya. Oke, kebiasaan, mohon maaf. Saya kalau mau mahasiswa saya gituin. Jangan pakai Allah, bacanya Allah tulisannya. Oke. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Nah, kami nggak akan cocok ya, dong salah ya. Nggak cocok. Kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Nah, mereka menggunakan istilah-istilah Islam untuk apa? Untuk mendekati orang Islam. Kitab ini saat ini dibagikan kepada rumah-rumah orang Islam. Oh, dibagikan di daerah-daerah. Ada satu lagi, wah saya yang paling bawah jadi ngambilnya susah. Kurang lebih ukurannya sama seperti ini, dekorasi depannya mirip Quran. Itu dibagi-bagikan ke rumah-rumah orang Islam untuk apa? Untuk mendekati mereka, mengajak mereka masuk agama mereka. Nah, ini maksud saya. Saya berpesan pada Bapak Ibu, hati-hati dengan orang-orang yang tidak diundang, datang ke rumah Bapak Ibu, ketok-ketok pintu, kami dari kelompok ini misalnya, kami ingin memberikan kabar gembira gitu. Itu udah hampir dipastikan misionaris. Ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya nih dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Amin. Tinggal dikuatin sekarang sama Allah ini. Gitu. Dan Allahumma sholli Muhammad. Buat saya pesan juga, tolong sampaikan kepada semuanya, jangan terlena segala sesuatu yang tulisan Arab itu belum berarti Muslim. Betul. Ya, baik kaligrafi. Banyak sekarang kita mendengar sholawat bahasa Arab sholawat. Ya, nggak semua bahasa Arab itu sholawat. Pelajari dulu. Makanya kalau belajar itu jangan setengah-setengah, gas terus. Jangan sirim. Dan untuk menguatkan iman, gala Rasulullah SAW, jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Buat bapak, ibu, dan seluruh keluarga, tolong pesan ini, pegang pesan, kabarkan kepada keluarga. Perbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak baca itu. Kenapa? Di dalam kalimat tersebut adalah mendatangkan sebuah nur atau magnet, mendatangkan sebuah nur untuk menguatkan iman kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Prodi makasih banyak atas ilmunya. Amin. Sama-sama. Allah barik fikum, Allah dzurrilakum, Allah hafidhukum fid dunya akhirah. Mudah-mudahan kita semua di sini Allah jaga dunia akhirat. Allah jaga keluarga kita, Allah gabulkan segala hajat. Amin. Allah pertemukan kita di akhirat bersama baginda Muhammad SAW. Ala hadhihi wa ala kullati sallallahu ila hadi Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina fil akhirin. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat ma taqaddamat wa ma akharat wa ma adharat wa ma batanat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummati sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Ya Tawwab tub 'alaina warhamna unzur ilaina ya Allah. Unzur fi qulubina ya Allah. Unzur fi 'amalina ya Allah. Ya Rabbana ihdina siratal mustaqim ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah bi kalimati la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahhiran mukhlishan bil maut. Rabbana Allahumma arzuqna nuran fi lisanina nuran fi uyunina nuran fi jasadina nuran binurika habibika nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal hadhihi al-du'a minka al-ijabah bihaqqi al-Qur'an bihaqq habibika nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair. Makasih banyak Kak Doni atas ilmunya, semua manfaat dan mudah-mudahan kita bisa downline-nya Rasulullah SAW, downline-nya para alim ulama kita untuk membuat seluruh umat baginda Muhammad dan seluruh teman-teman kita di luar sana bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada sesi tanya jawab? Mungkin ada 1, 2 boleh? Boleh, silakan. Bebas. Ya, kalau ada yang mau syuruk, fadhol syuruk nggak masalah. Mungkin sedikit pengumuman Bapak Ibu. Terima kasih guru-guru kita sudah Rodoni dan Nafi. Mungkin setelah syuruk teman-teman baik Krisdawa dan teman-teman Rodoni bisa kita ada sedikit sarapan di Alhamdulillah. Bukan dipisahkan tapi takut nggak cukup di Selasar. Biasa kita kalau Ahad kita ada kopi subuh. Kami siapkan di sana Ustaz. Monggo, mungkin 1-2 pertanyaan saja Ustaz supaya bisa memantau. Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini saya pikir mungkin udah pertemuan yang kedua mungkin berapa gitu di masa raya kita kerja. Tapi juga mungkin pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan. Anggap saja ini refresh. Yang pertama adalah hidayah itu hanya diberikan kepada yang diinginkan Allah. Apakah demikian Ustaz memahaminya? Bagaimana hidayah itu bisa dicabut dari seorang muslim yang sudah menjalankannya seumur hidupnya, tiba-tiba dia dengan mudahnya melepaskan hidayah yang demikian sangat mulia dan sangat berarti bagi kehidupan dunia. Jadi dia mengerti agama Islam, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, apakah kenikmatan beriman sebagai seorang muslim, seorang Islam, apa yang Ustaz rasakan? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Rodoni sama Nafi itu pertanyaannya Pak. Jadi Ustaz Alfi yang menjawab. Dua-duanya. Dua-dua. Itu pertanyaannya. Ya, baik, alhamdulillah. Betul sekali yang Bapak tadi sebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang untuk memeluk Islam atau menjadi muslim, Allah akan menjadikan orang itu dadanya lapang untuk menerima Islam, Ustaz. Ya. Tetapi ketika Allah membiarkan atau mengizinkan orang itu tersesat, orang itu dadanya akan sesak dan sempit seperti mendaki langit. Ada di Quran surat Al-An'am ayat 125. Bapak bertanya seperti itu tepat sekali karena tidak semua orang juga bisa menjaga hidayah yang diberikan Allah SWT. Manusia, kita memiliki kelebihan daripada malaikat. Kenapa? Karena kita diberikan apa? Free will. Ya kan? Kita bisa memilih. Ada orang yang dilahirkan dengan jalan surga, tetapi sejengkal dari surga, dia melakukan perbuatan maksiat, dia bisa juga jatuh ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita selalu mengingat Allah, kita melaksanakan perintah Allah, kita menjauhi perintah Allah, supaya kita bisa terjaga iman dan hidayah kita, Ustaz. Yang kedua, tadi apa? Yang kedua, rasanya ya, nikmat ya. Gini, yang saya pahami setelah saya menjadi muslim, Ustaz ya. Kita punya uang banyak, kita anggap bahwa itu adalah rezeki kita yang paling besar. Ternyata salah. Ternyata yang paling rendah ya. Ternyata dari rezeki uang yang banyak masih dikalahkan dengan rezeki anak yang soleh. Atau kesehatan. Kesehatan dulu lah. Kesehatan sebagai rezeki juga ternyata juga bisa kalah oleh rezeki anak yang soleh. Di atasnya lagi, itulah yang disebut dengan nikmat iman Islam. Jadi dengan iman Islam, kita sebenarnya sudah diberikan nikmat yang paling tinggi dari Allah SWT. Kalau Bapak menanyakan pendapat atau perasaan saya pribadi, ketika saya dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya seperti orang menang lotre, Pak. Seperti itu rasanya, ya.
Kenapa? Karena saya merasa ternyata Allah memberikan penghargaan kepada saya, penghargaan yang setinggi-tingginya untuk saya. Jadi saya sangat merasa bersyukur Allah mengizinkan saya sebagai orang beriman. Itu yang saya rasakan. Jadi setiap hari saya menjalani kehidupan, saya tuh rasa syukur saya tuh nggak habis-habis gitu, ya. Karena saya diizinkan menjadi Muslim. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak, ya. Mungkin Ustaz Taufik mau nambahin. Nah ini. Masya Allah, Pak. Makasih pertanyaannya. Itu pertanyaan seorang preman kepada Syekh Ramadan Buti. Rahimahullah ta'ala anhu. Beliau itu seorang ulama, wali besar di zamannya. Beliau terakhir ngajar di Mesir. Ini seorang preman nanya, ya Sayyidi. Artinya nih, apakah mungkin? Ini murid semua di bawah beliau. Syekh Ramadan lagi di meja, datang nih orang. Ya Sayyidi, apakah mungkin? Syekh Ramadan bilang, nah, mungkin. Kedua, apakah mungkin? Syekh Ramadan kediam, mungkin. Yang ketiga, apakah mungkin? Syekh Ramadan Buti nangis sesungguhkan. Murid-murid nanya, ya Sayyidi, lima tabki. Kenapa engkau menangis? Dia cuma nanya, apakah mungkin? Kenapa engkau nangis? Sesungguhnya Syekh Ramadan Buti nangis. Kalian gak paham apa makna dia bertanya, apakah mungkin? Yang pertama, ya Sayyidi, apakah mungkin tobatku diterima? Nah, mungkin. Yang kedua, apakah mungkin ketika tobatku diterima, aku Allah angkat menjadi wali seperti engkau? Mungkin. Yang ketiga, bikin Allahyarham nangis. Lalu apakah mungkin kita tukeran posisi? Aku menjadi seorang ahli ibadah dan engkau seorang ahli maksiat. Itu Syekh Ramadan betul nangis sekencang-kencangnya. Maka saya dengar itu kayak, ya Allah, jangan sampai Allah cabut kenikmatan iman kita. Jangan sampai Allah jauhkan kita. Kayak tadi kalau dibilang, dari kecil dekat di jalan surganya Allah, sejengkal sebelum surga kita geser, hilang kita. Dan tadi Bapak nanya, apa yang dirasakan ketika beribadah? Wallahil azim, rasakanlah setiap dalam beribadah, setiap dalam sholat, setiap harinya rasakanlah terus-menerus semakin jauh dari Allah. Karena kalau kita sudah merasa dekat, kita nggak mau mendekat. Terus rasakan jauh dari Allah. Biar kita terus mendekat. Gak pernah bosan bertaubat. Masya Allah, makasih banyak pertanyaannya, Pak. Ini pertanyaan yang dalam buat saya. Dan kenikmatan dalam ibadah cuma satu. Punya Allah sama Rasulullah, gak ada yang lain. Gak ada artinya dunia ini tanpa Allah sama Rasulullah. Gak ada arti surga kalau gak bisa ngelihat keindahannya Rasulullah, kalau gak bisa ngelihat nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada artinya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Amin. Ya Rabb, jazakallahu khair. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak. Jazakallahu khair. Akramakumullah fil akhirah. Baik. Ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya mengenai kitab Talmud. wabarakatuh. Apakah itu sama dengan Tanakh? Beda, Pak. Talmud itu turunan daripada Tanakh. Tanakh ini dianggap sebagai kitab sucinya. Di Talmud itu adalah pembicaraan atau perdebatan antara rabi. Jadi yang dibicarakan di Talmud itu juga ayat-ayatnya di Tanakh dibahas oleh beberapa rabi, ditulis dalam Talmud. Di dalam Talmud nanti ada turunan lagi, ada Mishnah, ada Gemara gitu. Ya, itu adalah cara mereka menafsirkan ayat-ayat dalam Tanakh. Gitu, Pak. Yang kedua, apakah benar waktu itu Isa Al-Masih dinobatkan sebagai Tuhan oleh Romawi itu pada tahun 350 Masehi?
325 kali Pak. 325. Ya, masih. Jadi Pak, pembentukan teologinya Kristen itu melalui beberapa konsili Pak. Konsili tahu Pak? Muktamar gitu. Nah, kalau saya bilang muktamar pasti langsung paham ya. Konsili yang pertama kali dibuat oleh kalangan Kristen yaitu konsili di kota Nisea tahun 325 Masehi. Pertama kalinya Yesus dianggap atau ditetapkan punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Ya, jadi Yesus dianggap Tuhan. Tahun 381 Masehi di kota Konstantinopel, Roh Kudus ditetapkan juga sebagai Tuhan. Jadi trinitasnya tuh finalnya baru di 381 Pak. Kalau 325 kan baru Yesus Tuhan. Berarti baru ada Bapa dan Yesus. Belum ada Roh Kudus Pak. Jadi baru Dwinitas gitu. Belum Trinitas berarti ya. Trinitasnya tahun 381 di kota Konstantinopel ditetapkan Roh Kudus juga Tuhan. Tahun 431 Masehi di kota Efesus, gereja menetapkan bahwa Maria atau ibu daripada Yesus itu disebut sebagai Theotokos Pak. Theotokos itu apa? Bunda penghantar Tuhan ke bumi gitu. Jadi Tuhan mau turun ke bumi perlu penghantar gitu Pak. Ya. Kenapa juga gereja pada saat itu menetapkan konsili Efesus tahun 431? Karena juga ada kalangan Kristen malah di Arab yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah, Kristen-Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan itu yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 116, Pak. Ya, ketika Allah SWT bertanya kepada Nabi SAW, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu selain aku untuk menjadi sesembahan? Ya, tadi tahun 431 Masehi. Tahun 451 Masehi diadakan lagi konsili di kota Kalsedon, Pak. Ditetapkan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Kalau 100% sama 100% jadi berapa? 200% Pak ya. Lanjut, di konsili Konstantinopel yang kedua, tahun 552 Masehi, ditetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus yang sudah ditetapkan di konsili Kalsedon tanpa memisahkan Kristus. Agak memusingkan Pak ya. Lanjut lagi, tahun 681 Masehi, di kota Konstantinopel dianggap yang ketiga, Yesus itu punya satu kehendak atau dua kehendak gitu Pak. Dijawab satu gitu. Lanjut lagi, yang terakhir di konsili Nisea yang kedua, tahun 787 Masehi, ditetapkan bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Nah, jadi dari 325 sampai 787, berapa ratus tahun tuh Pak? 400 tahun lebih. Hanya untuk menetapkan teologinya Kristen. Setelah itu konsili-konsili diadakan apa? Untuk masalah manajemen gereja, atau untuk membidatkan golongan lain, atau untuk menyesatkan salah seorang pengurus mereka gitu. Bahkan untuk menetapkan program kristenisasi ke seluruh dunia. Itu yang ditetapkan di konsili ke-22 tahun 1965 di Vatikan. Konsilinya menetapkan kristenisasi ke seluruh dunia. Ya, gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak nanya, apakah benar Yesus dituhankan, itu ada di konsili Nisea tahun 325 Masehi. Setelah kira-kira 600 tahun sebelumnya, Dewa Serapis juga dianggap sebagai Tuhan Pak, oleh Raja Ptolemy di Mesir. Nah, ketika Yesus diangkat sebagai Tuhan, banyak kayak semacam uskup-uskup gitu yang tadinya ngurusinnya atau menyembah Dewa Serapis gitu. Ganti Tuhan gitu Pak. Memang itu sering terjadi gitu. Entah dari Dewa Serapis itu jadi Yesus, nanti yang di Romawi yang mereka biasa menyembah Dewa Mitra diganti dengan Yesus gitu. Dewa Matahari Pak. Makanya ketika Yesus atau ketika Kristen baru-baru menjadi agama resmi di Romawi, setelah tahun 313 Kristen diberi izin untuk dipeluk atau dianut di Romawi atas Decree of Milan yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantin, Kristen boleh sebagai agama. Tetapi ketika 380 Masehi, Kaisar Theodorus mengeluarkan Decree of Thessalonica, Kristen jadi agama resminya Romawi. Ketika jadi agama resmi Romawi, Yesus di belakangnya dikasih lingkaran Pak. Apa itu? Halo namanya Pak.
Hal itu dari mana? Dari Dewa Matahari sebelumnya. Yesus menggantikan Dewa Matahari. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan, ada lagi. Cukup bagus. Oh, satu lagi ya. Satu lagi ya. Last question Pak. Ya. Panjang story-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dulu gue minta ke Pak. Pertama terkait tadi ada salah tangkap tentang penulisan kitab tanah. Itu ada disebutkan nama Uzair dalam yang menulis kitab tersebut. Apa kaitannya kisah penulisan kitab tersebut dengan penyebutan dalam Quran? Kalau orang Kristen menyebutkan Isa anak Tuhan, kalau orang Yahudi menyebutkan Uzair ibnu Allah, anak Allah. Yang kedua, satu-satu boleh nggak Pak? Takut saya lupa yang ini. Ya, seperti tadi ya, satu-satu ya. Yang Bapak maksudkan itu kan ada di Quran surat At-Taubah ke-30 Pak ya. Kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Yahudi menyebut Isa putra Allah. Mereka melakukan itu karena mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya, ya Pak ya. Yang Bapak tanya ini yang Uzair kan? Nah, itu maksudnya kaitannya apa gitu ya? Oke, kita mengetahui Pak bahwa yang kisah Nabi Uzair alaihissalam ini kan beliau dianggap sebagai putra Allah. Kenapa? Karena beliau yang dianggap hafal Taurat gitu Pak. Ya Pak ya. Dengan kaitannya dengan kitab Yahudi apa? Di dalam tradisi Yahudi yang menyusun akhir Pak. Ya, yang menyusun akhir itu juga disebut Ezra. Jadi bisa jadi dari tradisi itu yang menyusun adalah Ezra, dia juga punya kemampuan menghafal 5 kitab Musa itu, dianggapnya dia sebagai apa? Redaktor akhir gitu Pak. Jadi yang tadi saya sebutkan ada 4 mazhab yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi, itu semua disusun akhir oleh Ezra gitu Pak. Ya. Silakan Pak. Yang kedua, pada surah Al-Baqarah kan disebutkan walan taqdu'an qayyudu walan nasara. Yang saya tanyakan, selama ini pemahaman anak yang mungkin kurang literasinya gitu. Salah satu sebab ketidakriduan Yahudi kepada kita ataupun Alkitab yang lain adalah karena nabi yang mereka nantikan itu tertuliskan maunya itu dari golongan mereka, dari Bani Israel. Apakah itu benar atau mungkin dengan literasi yang banyak baca mungkin ada tambahan yang lainnya? Ya, kurang lebihnya benar Pak. Kurang lebihnya benar. Kenapa? Terbukti ketika saat-saat sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah, itu kan sudah banyak orang-orang Yahudi yang datang ke situ Pak. Ya, di dalam kitab mereka, ini walau-walau misalnya juga belum pernah baca ya. Di dalam kitab mereka katanya disebutkan daerahnya di sekitar situ. Makanya banyak orang Yahudi datang ke situ untuk menantikan Nabi itu Pak. Tapi yang mereka nantikan adalah Nabi yang berasal dari Bani Israel. Ternyata yang lahir dari Bani Arab, Bani Ismail gitu kan. Bahkan saya pernah menonton sebuah film. Film ini mengakunya dia mengikuti hadis-hadis yang paling sahih gitu loh. Ketika Nabi lahir, itu ada utusan orang Yahudi, namanya malah Ismail nih Pak, namanya. Dia apa? Dia disuruh untuk mengintai Nabi ini, bener kan yang dimaksud oleh kitab mereka gitu, ya. Bahkan sampai Nabi remaja juga tetap diintai. Dia diperintahkan untuk membunuh Nabi gitu. Mungkin kita nggak pernah baca ya, tapi ini saya pernah nonton filmnya dan itu make sense. Kenapa? Karena memang begini, Bapak ingat kalau kita baca hadis, ketika paman Nabi membawa Nabi ke Syam untuk berdagang, rombongan paman Nabi Abu Thalib ini kan berhenti di wiharanya pendeta Bukhairah, betul kan? Biasanya pendeta Bukhairah tuh nggak ngundang-ngundang orang yang berhenti di wihara dia. Tapi pada saat itu ketika paman Nabi Abu Thalib bersama rombongannya berhenti di depan biara pendeta Bukhairah, kan dipanggil untuk masuk ke dalam biara. Untuk apa? Dikasih makan. Dan pendeta Bukhairah maunya tidak terkecuali, semuanya diundang masuk. Ketika sudah masuk, pendeta Bukhairah bertanya kepada Abu Thalib, apakah sudah semua masuk? Paman Nabi Abu Thalib berkata apa? Masih ada satu orang di luar yang menjaga di kendaraan gitu. Maksudnya di unta gitu. Nggak mau, tetap harus masuk. Kenapa? Ternyata itulah Nabi Muhammad SAW
yang menunggu di luar. Ketika sudah masuk, pendeta Bukhairah kan bertanya kepada Nabi, ya. Bahkan pendeta Bukhairah itu sempat menyebut-nyebut berhala yang di sekeliling Ka'bah pada waktu itu. Nabi marah, walaupun masih kecil, Pak. Tapi ketika pendeta Bukhairah bertanya kepada Nabi, apakah kamu punya tanda ini? Tanda apa? Tanda di punggungnya, ya. Pertanyaan kita kan begini, Pak. Di kitab mana pendeta Bukhairah itu membaca? Karena kitab yang saya punya sekarang tidak ada tanda-tanda seperti itu, Pak. Tidak ada. Nah, bisa jadi kitab-kitab seperti itulah yang sudah dibuang, dibakar, dimusnahkan. Supaya apa? Supaya lost track gitu loh. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Itu yang menjadikan, makanya sekarang kita tidak bisa bilang bahwa kitabnya mereka tuh Taurat yang dimaksud oleh Quran, Pak. Karena memang sudah jelas-jelas berubah. Sudah jelas disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah juga ayat 79 bahwa mereka yang merubah-rubah kan, Pak, dan mereka juga menjual dengan harga yang murah. Nah, itu kira-kira jawabannya, Pak, ya. Mungkin tidak mengena intinya, tapi saya berharap Bapak dapat bayangannya gitulah. Ya, gitu, Pak, ya. Mungkin yang terakhir, Pak, mohon maaf. Boleh. Jazakallah khair atas ilmunya pagi hari ini. Jujur saya pribadi sudah lama mendengar nama antum dan baru ini alhamdulillah Allah berikan taufik untuk bisa bertemu bersama Ustaz. Alhamdulillah lengkap rasanya hari ini, Allah. Tetapi ada satu hal yang membuat saya tuh semakin terkagum ya dengan perjuangan antum berdua. Biasanya para ahli dakwah, walaupun mereka baru apa istilahnya taubat dan masuk Islam, ketika sudah mulai menyampaikan gema dakwah ini selalu disematkan depannya itu Ustaz. Tadi saya coba ditanya oleh beliau, Masya Allah, kenapa kok tidak memakai itu gitu? Padahal kan kiprahnya Subhanallah, Masya Allah, barakallahu fiik. Berapa banyak orang dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin ini juga pelajaran bagi kami semua. Barakallahu fiikum. Baik, kalau buat antum sendiri Ustadz itu artinya apa, Pak? Guru lah ya. Tapi kalau di Mesir Ustadz itu apa, Tad? Hah? Ahli ya. Rektor kan? Iya. Rektor universitas baru disebut Ustadz itu. Iya kan? Jadi saya sama sekali masih jauh dari Ustadz. Saya ini belum Ustadz, saya ini masih prostat, Tad. Proses jadi Ustadz. Proses jadi Ustadz. Kalau Masih kalau izin loh. Kalau saya dibilang Ustadz, saya tidak mengiyakan. Tapi buat pribadi usaha taat. Oh, usaha taat. Alhamdulillah. Nah, saya, Pak, lebih nyaman disebut sebagai apologet. Apologet itu adalah orang yang membela keyakinannya. Atau kalau Bapak mau sebut kristolog boleh lah, Pak. Kristolog adalah orang yang mempelajari ilmu kristologi. Ya. Jadi kalau buat saya, Ustadz itu di atas saya, Pak. Di atas saya lah. Saya bukan Ustadz, ya, Pak, ya. Jangan Ustadz, Pak. Nanti saya pakai ini, mau kena dong berarti. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semuanya pada pagi hari ini memperoleh manfaat. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung. Yang salah hanya dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz Doni dan Ustaz Bang Alfi. Mungkin mudah-mudahan next kita bisa berkolaborasi lagi bertemu di MRPJ. Bagi Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.